Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, rekan-rekan Gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Untuk video kali ini saya coba akan membedah atau mereaksi satu buah pernyataan dari Indah G, seorang influencer Indonesia yang berasal dari kelahiran Jakarta, yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia itu kurang kosakatanya dibandingkan dengan bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Dan tentunya pernyataan dari Indah Gunawan ini banyak mendapat tuai kritikan dari para netizen Indonesia, karena orang Indonesia menganggap bahwa Indah G ini adalah Indah Gunawan ini rasa nasionalisme ini tidak ada sama sekali kalau kita berbicara tentang bahasa, karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang membuat fondasi bangsa kita ini bersatu sampai saat ini. Jadi dengan bahasa kita bisa bersatu sampai saat ini. Tanpa bahasa mungkin kita tidak mungkin bersatu sebagai satu bangsa, satu kesatuan yang namanya Republik Indonesia. Dan ini sangat disayangkan sekali. Ini keluar dari kata-kata seorang influencer yang berasal dari Jakarta, yang kalau kita lihat dari biodatanya adalah Indah Gunawan ini bersekolah di luar negeri, ya, di Amerika. Tentunya mungkin beliau sering menggunakan kata-kata bahasa Inggris yang mengakibatkan mereka jatuh cinta dengan bahasa Inggris, sehingga keluar kata-kata bahwa bahasa Indonesia ini kurang kosakata. Dan ini pun nanti dibantah juga oleh Ketua Dewan Pembinaan Bahasa Indonesia, yang mempertanyakan apakah saudara Indah Gunawan ini atau influencer Indah Gunawan ini sudah memahami betul tentang bahasa Indonesia, ataukah memang mereka hanya sekedar berkata tanpa pengetahuan yang lebih mendalam tentang bahasa Indonesia. Sehingga memang sampai saat ini Indah G ini banyak mendapat tuai dan kritikan dari para netizen Indonesia yang membahas tentang podcast dari Indah G bersama Sinta Laura dan kemudian Indah G bersama Akmal. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita dengarkan perkataan dari saudara Indah Gunawan ini tentang bahasa Indonesia yang kurang kosakata. Coba kita dengarkan. Bahasa Indonesia itu sebenarnya bahasa yang miskin kosakata, and it's very true. Bahasa Indonesia itu sebenarnya bahasa yang miskin kosakata, and it's very true. Kan lu di Indonesia anjing, ngapain lu ngomong bahasa Inggris selalu kayak gitu? Lu risih gak sama komen-komen begitu? What does risih mean? Like annoyed kan? Iya. Iya. Oh, Iya. Iya. gedek banget kayak Oke. it's nyebelin banget. Dan apalagi karena aku nggak tahu kamu pernah lihat, aku nggak tahu kamu pernah lihat klip-klip aku dari podcast aku atau video-video TikTok aku. Iya. Itu semuanya aku tuh aku bayar orang untuk menerjemahkan, Iya, untuk menerjemahkan apa yang aku ngomong ke dalam bahasa Indonesia. Masih aja yang suka komen, "Kak, nggak bisa bahasa Inggris, Kak." Aku merasa sendiri bagaimana kalau kamu terlalu mementingkan atau mengagungkan satu bahasa daripada yang lain. Iya. Apalagi kalau bahasa yang lain itu bahasa yang kamu seharusnya bisa ngomong karena Iya. itu your cultural language. Iya. Ya, aku merasa ruginya, jadi aku mengerti. Dan tapi dalam waktu yang sama nggak ada salahnya kan kalau kamu belajar bahasa asing. Iya, iya. Ya, maaf saudara, saya potong sebentar ya dari video Indah G ini, yang tadi kita dengar bahwa di awal video Indah Gunawan ini menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang miskin kosakata. Nah, ini tentunya membuat kita bertanya-tanya apakah memang Indah G ini adalah orang Indonesia atau orang mana, ya. Pertama, bahwa kalau kita belajar bahasa Indonesia dari perkataan angin saja, ini sudah berbagai macam kosakata dan pengertian-pengertian yang terdapat di dalam kandungan kata angin. Misalnya angin, ya kita tahu angin itu seperti apa, ya. Kemudian juga misalnya cari angin, ini berbeda pengertiannya. Begitu kita menyatakan cari angin, maka itu pengertian dari kata angin itu akan berbeda. Kemudian angin-anginan, ya.
ini juga berbeda juga. Dan ini banyak sekali ribuan kosakata dari bahasa Indonesia ini yang perlu kita pahami. Jadi kalau Saudara Indah tadi mengatakan bahwa dia berbicara bahasa Inggris, kemudian ada netizen Indonesia yang kemudian memberikan komentarnya, Kak jangan berbicara bahasa Inggris dong, bahasa Indonesia saja. Mereka itu merasa risih dan gedek ya. Ini kita bertanya-tanya apakah memang Indah ini rasa nasionalismenya sebagai suatu bangsa ini di mana ya. Kemudian juga dia mengatakan kalau kita mengagung-agungkan suatu bahasa, kemudian kita tidak boleh berbicara bahasa lain ya, itu kan hak kita. Ya, memang seperti itu ya. Tetapi kalau memang kita merasa suatu bangsa Indonesia, ya seperti di Bang Akmal bilang, di Jepang saja orang Jepang itu banyak yang bisa bahasa Inggris, tapi ketika kita datang ke Jepang kemudian kita berbicara bahasa Inggris, mereka menolaknya dan mereka mengajak kita berbicara dengan bahasa Jepang. Artinya nasionalisme mereka dalam bahasa itu cukup tinggi, terlebih dari kita. Kita bukan mengagung-agungkan bahasa ya, tapi kalau memang kita mengagungkan bahasa seperti bahasa Indonesia itu wajib, itu wajar ya. Karena memang bahasa Indonesia sementara ini sudah menjadi bahasa ke-10 di dunia, dan kemudian juga sudah banyak perguruan-perguruan tinggi lain yang saat ini sedang mempelajari bahasa Indonesia. Jadi apa salahnya kita mengagungkan bahasa kita sendiri sebagai bangsa Indonesia, kemudian ya kita tidak harus melupakan bahasa lain, silakan saja. Tapi kalau di dalam negara Indonesia, ya kita alangkah lebih baiknya kita lebih baik berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bukan kita kemudian menyatakan bahwa bahasa Indonesia itu bahasa yang miskin kosakata. Pantas saja kalau Indah ini kemudian dibully oleh para netizen kita di Indonesia ini, yang karena memang saat ini kita sedang mempertahankan bahasa kita ya. Di samping itu ada bahasa Melayu Malaysia yang sedang mengkorek-korek dari bahasa kita. Nah, kemudian ada seorang Indah Gunawan yang menyatakan demikian. Wajar kalau orang-orang Indonesia, netizen Indonesia kemudian menyerang daripada akun Indah G ini. Ya, oke. Coba kita lanjut lagi. Kemungkinan ini adalah satu permohonan maaf dari Indah G setelah banyak beliau diserang oleh para netizen Indonesia tentang yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang miskin daripada kosakata. Indonesia itu sebenarnya bahasa yang miskin kosakata, and it's very true. Apabila bahasa Indonesia dinilai sebagai bahasa yang memiliki kosakata termiskin di dunia, maka rekan berpikir, izinkan saya juga berteori bahwasanya bahasa Indonesia merupakan bahasa terefektif di dunia. Nah, sebagai sebuah perbandingan, kita juga bisa menilik beberapa bahasa yang agak sulit untuk kita pelajari, seperti bahasa Arab, bahasa Jerman, dan sebagainya. Kita ambil salah satu contoh saja seperti bahasa Arab. Bagi teman-teman yang pernah mempelajari bahasa Arab, tentu akan menyadari betapa sulitnya bahasa Arab, terutama pada pergantian verbnya, atau dalam sorofnya, ataupun dalam nahwiyahnya, ketika dikenai misalkan mana kosakata yang feminin, mana kosakata yang maskulin. Nah, karena sulitnya dalam bahasa Arab itu, masyarakat Arab menyadari bahwasannya ini agak tidak efisien ketika mereka gunakan dalam perdagangan, sehingga mereka menciptakan dua style bahasa, yaitu fushah dan amiyah. Tentu ketika kita menguasai bahasa fushah, ketika kita berbicara kepada masyarakat awam ataupun masyarakat yang ada di pasar, kita akan menyadari betapa berbedanya dua bahasa ini. Sehingga kita perlu menyadari bahwasannya dalam dunia perdagangan, semakin efisien ataupun semakin efektif kosakata yang digunakan, itu akan memberikan keuntungan tersendiri karena akan memudahkan komunikasi di antara dunia dagang itu sendiri. Sehingga saya bisa berteori dari sini bahwasanya bahasa Indonesia merupakan bahasa terefektif di dunia. Top 5 pemakaian kosakata angin di Indonesia. Gue bikin ini karena gue sempat ngeliat video Indah Ji yang waktu itu bilang kalau Indonesia miskin kosakata. Shout out to Indah Ji. Gue di sini bukan mau membenarkan atau menyalahkan, karena menurut gue nggak penting-penting banget gitu. Tapi gue di sini mau menunjukkan kehebatan kosakata bahasa Indonesia, karena dari satu kosakata kalau letaknya beda, itu artinya bakal bisa beda. Contohnya tuh ya di kata angin ini. Mari gue berikan contohnya. Yang kelima adalah angin-anginan.
Nah, lo kalau orang Indonesia pasti tahu nih arti angin-anginan apaan gitu. Jadi kayak ini menunjukkan situasi yang tidak stabil ya sebetulnya. Kayak misalnya lo nonton bola ada pemain A gitu, duh ini pemain nih kadang mainnya bagus, kadang mainnya jelek, angin-anginan dia, gitu. Mobil gue juga nih kayaknya AC-nya rusak deh, angin-anginan deh, kadang AC dingin, kadang enggak, ya nggak tahu gue, kayaknya ada yang rusak deh. Nah setahu gue cuma di Indonesia tuh yang ada gitu tuh, angin-anginan. Bahasa Inggrisnya nggak tahu kita apaan tuh, nggak ada tuh, win-winan tuh nggak ada. Yang keempat adalah masuk angin. Ini adalah penyakit signature orang Indonesia. Jangankan kata-kata bahasa Inggris ya, penyakitnya pun nggak ada gitu di luar negeri sana gitu. Dan jarang gitu gue lihat kayak orang luar negeri tuh masuk angin gitu. Lo pernah lihat Ariana Grande masuk angin? Nggak pernah. Cristiano Ronaldo juga kalau misalnya masuk angin nggak sejago itu gitu. Nah jadi ini kan pemakaian kata angin ini bisa dimasukin ke penyakit nih sama orang Indonesia gitu. Lo cari di mana-mana bahasa Inggris masuk angin nggak akan ada gitu, mau catching cold atau misalnya so lucu enter the wind, jadi nggak ada gitu. Jadi ya lumayan keren sih kata-kata angin ini di Indonesia menurut gue. Yang ketiga adalah cari angin. Lo bayangin angin dicari sama orang Indonesia, cuman kita tahu gitu artinya cari angin adalah kita cari udara segar gitu. Misalnya kita habis dari tempat indoor yang lumayan sumpek, lumayan lembab, kita keluar ke outdoor itu buat nyari angin gitu. Ini kalau di bahasa Inggris ini bakal bingung sih, kayak ya I'm looking for the wind, I'm searching for the wind gitu, kayak akan aneh gitu. Misal kalau orang bule cari angin gitu, ngerti gak sih? Kayak angin dicari sama orang Indonesia, ini bingung juga sama orang Indonesia. Yang kedua adalah angin surga. Bayangin angin surga nggak ada di bule sana, wind of heaven gitu nggak ada, bahasa Inggrisnya nggak ada. Jadi kayak angin surga ini kalau di Indonesia kan kayak sesuatu hal yang baik akan datang gitu. Ada angin surga nih, ada angin surga. Mereka kan maksud gue kayak ya kita semua tahu lah arti angin surga apaan. Cuman kan dari sini kita tahu kalau bahasa Indonesia ini bisa diapa-apain banget gitu, walaupun mungkin miskin kosakata gitu. Cuman ya angin surga, lo bayangin coba, mati aja belum tapi kita ngerasain angin surga gitu. Dan di peringkat pertama adalah ada angin apaan? Keren. Jadi kayak pemakaian katanya juga kayak gini. Misal ada temen lo yang misalnya jarang nraktir, tiba-tiba dia nraktir gitu, kayak ih ada angin apaan lo nraktir kita gitu. Jadi ini kayak menunjukkan sesuatu yang jarang terjadi gitu. Nah entah kenapa ini kalau secara teori tuh, secara struktur bahasa ini nggak masuk akal banget gitu. Ada angin apaan tapi artinya adalah sesuatu yang jarang terjadi. Ya mungkin bisa lah kalau dicari-cari penghubungannya gitu, mungkin di Indonesia jarang ada angin atau gimana segala macam, cuman dipakai ke pembicaraan sehari-hari gitu. Jadi emang angin ini kalau kita pikir-pikir banyak banget penggunaannya gitu, dan peletakannya juga banyak banget dan artinya beda-beda semua gitu. Jadi ya mungkin Indonesia miskin kosakata, cuman dari kata-kata yang miskin itu tapi bisa dimultitafsirkan jadi banyak banget karena orang Indonesia sangat kreatif menurut gue. What's good everybody, it's your girl Indah G here, just wishing y'all an Eid Mubarak to those that celebrate. Semoga Allah menerima amal ibadah kalian semua, since He's definitely not accepting mine. And most importantly, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada kalian semua. One thing that I really like about Eid whenever it rolls around every year is not only that it is a time of forgiving one another for each other's mistakes, but it's also a time of heavy introspection and self-reflection, which is something that I have been doing a lot, especially in light of my recent controversy. Yeah, let's talk about the elephant in the room, since everybody's still piped up over that shit. And I will say this, I agree with a lot of the comments and DMs that I've been receiving from people saying that amongst all other things, the one thing that I really severely lack a lot of the times is sensitivity. And it's true, I'm a very crass person. And the number one most common feedback that I receive from everybody, whether it be followers and audience members to even the people in my personal life, you know, they're always saying, you know, Indah, you make a lot of really good points, and most of the time, like, you are factually accurate, but it's that you lack the ability to relay your information and convey your ideas in a way that is more gentle and more polite. Like, I've come to realize that being a direct and straightforward personality has no place in a society like Indonesia, and I see that now, and I've come to terms with that now, and it is on me that I have not been able to assimilate my character and my demeanor to fit within my current local context.
Jadi yang saya ingin minta maaf adalah kekurangan dan kesalahannya saya yang di situ. I'm not apologizing for anything else by the way. But that one I definitely do have to apologize. Karena ya semua dinamika dan respons dari beberapa hari ini memang membuat saya sadar bahwa masih banyak hal yang harus saya pelajari, terutama tentang budaya Indonesia. And while I'm at it, I also need to brush up on my Indonesian. Yes, I know. And moving forward, I will be sure to amend the way that I carry myself in front of the camera. I will be more selective with my words, and I will try to be more sensitive about the general population. Oke, saudara, itu pernyataan dari beberapa TikToker ya mengenai pernyataan dari Indah Gunawan ini yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah miskin kosakata. Kemudian juga ada pernyataan dari Indah Gunawan yang meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama netizen-netizen yang telah menulis di kolom komentar di podcastnya itu. Ya, beliau mohon maaf ya, dan itulah memang sifat orang Indonesia ya, kalau sudah diserang baru kita minta maaf ya. Pada saat kita berkata, kita tidak berpikir segala hal yang tentunya akan menimpa diri kita, tapi begitu kita dikasih musibah dengan dihujat sama orang-orang dari luar, barulah kita meminta maaf dengan apa yang telah kita katakan tadi. Dan memang ada pepatah yang mengatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu. Jadi hati-hatilah kita dalam berbicara. Kemudian jangan sampai kita bisa menyinggung perasaan bukan satu atau dua orang, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Dimana tadi juga dia Indah Gunawan ini menyatakan permohonan maafnya juga dalam bahasa Inggris ya, yang seolah-olah memang mereka ingin menunjukkan sesuatu yang lebih hebat daripada bahasa Indonesia. Namun demikian, kita semua juga paham apa yang mereka katakan tadi, dan tentunya kita pengen mendengarnya dalam bahasa Indonesia, tapi Indah ini kemudian minta permohonan maaf menggunakan bahasa Inggris. Jadi itulah ya sifat-sifat orang Indonesia yang kalau sudah terpojok kemudian barulah dia meminta maaf kepada para netizen. Dan bagaimana menurut pandangan Anda tentang figur influencer dari Indah Gunawan ini? Silakan Anda tulis di kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa Anda like dan subscribe channel Gerbang 7 agar saya bisa menyampaikan berita-berita yang atau informasi-informasi yang lebih akurat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.